Alhamdulillah sekali lagi hari-hari ini lembaga-lembaga pendidikan Islam menjamur yang bisa mendidik anak-anak kita generasi muda supaya bisa memahami Islam secara benar, bersumber dari ulama dan pakar-pakar yang kredibilitasnya diakui di bidangnya masing-masing. Sebab itu, mari sekolahkan anak kita yang mau menjadi dai, yang mau menjadi penceramah segala macam ke lembaga-lembaga pendidikan Islam yang bisa mengajarkan ilmu yang akurat. Saudara-saudara, ini semangat yang pertama dalam beragama, yaitu semangat berpikir yang dicontohkan Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang kedua, semangat bertauhid. Semangat bertauhid artinya terus memperbaharui keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaddidu imanakum kaifa nujaddidu imanana aktsiru min qawli la ilaha illallah. Perbaharui keimanan kamu wahai manusia. Bagaimana cara kami memperbaharuinya? Perbanyak menghayati la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Aku hidup di dunia ini bukan penyembah nafsu, bukan penyembah media sosial yang menghabiskan banyak waktu tanpa manfaat, bukan penyembah jabatan yang berani sikat-sikatan, sikut-sikutan untuk mendapatkan posisi. Aku ini penyembah Allah, bukan penyembah sifat malas yang berani meninggalkan sholat. Aku ini penyembah Allah, mujahid dalam menuntut ilmu. Aku sadar bahwa dalam situasi perang, umat Islam sebenarnya tidak diwajibkan untuk berperang semuanya, tapi harus liyatafaqahu fid din. Ada yang bersemangat untuk tafaqquh fid din. Tauhid yang lurus bisa menanamkan nilai-nilai. Dia akan percaya bahwa sesusah apapun dia menuntut ilmu di pesantren, di lembaga-lembaga pendidikan Islam, dia yakin itu bagian dari jihad. Karena dia memperkokoh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman, pikiran akan kuat. Dengan iman, hati akan bersih. Dengan iman, manusia tidak butuh pengakuan dari orang lain. Dengan iman, manusia tidak memerlukan penghormatan dari orang lain. Dengan iman, semangat berkorban akan tinggi. Dan dengan iman, semua aktivitas akan dilakukan dengan penuh semangat. Karena selalu tertanam dalam hatinya, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Solatku, ibadahku, sembelihanku, hidupku dan matiku, semuanya kuikhlaskan lillahi rabbil alamin, kepada Allah Tuhan semesta alam. Semangat yang ditanamkan Ibrahim dalam konteks bertauhid masih agak sulit kita kerjakan hari-hari ini. Masih banyak di antara kita umat Islam yang setiap melakukan satu kebaikan berharap balasan dari manusia. Masih banyak di antara kita umat Islam yang kalau mengadakan acara masih melanggar aturan-aturan Tuhan. Berapa banyak di antara kita pengantin yang berani tidak sholat zuhur karena takut makeupnya pudar, tidak kokoh tauhidnya. Berapa banyak di antara kita, terutama istri-istri kita, yang berani joget-joget kalau ada pesta, tauhidnya tidak kokoh. Dia tidak paham bahwa dengan tauhid yang kokoh, semua aturan Tuhan pasti dia laksanakan, biarpun dengan cara yang susah payah. Karena hanya hati yang ikhlas yang bisa dan berani untuk melakukan semua yang diperintah Allah, sekalipun tantangan dan cobaannya banyak. Sebab itu saudara-saudara, mari kita perkokoh semangat bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan gandeng-gandengkan apapun dengan aktivitas yang kita lakukan. Jangan kita lakukan hal-hal yang khurafat. Jangan kita lakukan hal-hal yang musyrik. Kalau masih ada di antara kita yang percaya kepada gunting yang diletakkan di perut ibu yang hamil bisa memberikan mudarat atau manfaat, itu bukan tauhid yang kokoh. Kalau masih ada di antara kita umat Islam
yang memberikan jampi-jampi kepada pengantin baru, atau dia percaya bahwa harus menyembelih menumpahkan darah di kendaraan baru, rumah baru, itu musyrik, khurafat semua. Melalui bulan Dzulhijjah, semangat Ibrahim bertauhid, mari kita hilangkan itu semua, tradisi-tradisi yang tidak cocok dengan diajarkan oleh Ibrahim alaihissalam. Kemudian implikasi dari tauhid yang kokoh itu, Ibrahim menyebut, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Wahai Tuhan, kutitipkan keluargaku ini di sebuah negeri yang sangat tandus, di negeri yang tidak ada tumbuhan. Tujuannya liyuqimus shalah, supaya mereka mau melaksanakan sholat. Hari ini kita hidup di negeri yang sangat luar biasa. Tumbuhannya banyak, airnya melimpah, udaranya macam-macam. Bisa kita sesuaikan dengan keadaan kita. Tidak seperti negeri lain yang ekstrim. Dulu Ibrahim menitipkan anaknya di sana, di tempat yang panas, supaya bisa melaksanakan sholat. Kita syukuri keadaan negara kita yang luar biasa. Jangan pernah umat Islam meninggalkan sholat. Kita masih miris melihat keadaan negeri kita ini. Lebih ramai sholat Idul Fitri yang hukumnya sunat daripada sholat subuh yang hukumnya wajib. Masih begitu tarak beragama kita. Masih lebih ramai sholat Idul Adha yang hukumnya sunat daripada sholat zuhur yang hukumnya wajib. Sholat istisqa masih lebih ramai hukumnya sunat daripada sholat wajib, sholat asar. Masih begitu tarak beragama kita. Padahal dengan tauhid yang kokoh, mari kita ingat pesan Ibrahim, Rabbana liyuqimus shalah, supaya mereka melaksanakan sholat. Ini yang kedua, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, mari kita laksanakan semangat berkorban. Yang pertama tadi semangat berpikir dalam beragama. Yang kedua, yang harus kita lakukan semangat bertauhid, dan yang ketiga adalah semangat berkorban dalam beragama. Nah, anak yang menuntut ilmu harus banyak berkorban. Jauh dari orang tua, itu pengorbanan. Rindu, itu pengorbanan. Makanan tidak enak, itu bagian dari pengorbanan. Belum ada apa-apanya dengan pengorbanan Nabi Muhammad SAW. Yang kalau beliau mau, bisa jadi orang terkaya di muka bumi ini. Tapi semua beliau korbankan untuk jadi contoh kepada kita sebagai mujahid, khususnya dalam bidang menuntut ilmu. Tanpa pengorbanan, tidak ada kemajuan dalam agama. Kita harus bersusah-susah. Para filosof sering mengatakan bahwa tempat istirahat abadi bagi seorang muslim bukan di dunia, tapi ada di surga. Jangan mencari kesenangan di dunia ini. Tidak ada konsep sukses di dunia dalam Al-Quran. Yang dia sebut, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, itulah sukses dalam pandangan Al-Quran. Jangan mencari kesuksesan di dunia ini. Karena orang-orang dulu juga mengatakan, cobalah untuk menjadi orang yang bermanfaat. Dan jangan coba untuk menjadi orang yang sukses. Nabi juga mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Semua di dunia ini adalah tempat pengorbanan. Tahankan itu sakit-sakit menuntut ilmu. Nanti kamu akan rasakan manisnya tidak di dunia, tapi insya Allah di surga. Nabi Muhammad mengatakan, fadlul alimi alal abidi kafadlil qamari ala sairil kawakib. Keutamaan orang yang berilmu dengan orang yang ahli ibadah tanpa ilmu seperti cerahnya bulan di tengah bintang ke bintang yang sangat banyak. Banyak kemuliaan yang kita temukan. Itu juga sebabnya Ibrahim alaihissalam dengan ilmu yang beliau miliki bisa mengokohkan tauhid yang dulu dia duga bahwa Allah itu adalah bintang, dia duga Allah itu bulan, dia duga Allah itu matahari. Tapi dengan kemurnian ilmu yang dimilikinya, dia sebut, inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardu hanifa wa ma ana minal musyrikin. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tiga hal inilah yang harus kita perhatikan di kehidupan kita yang luar biasa ini. Lancarnya informasi membuat kehidupan kita jungkir balik. Pakar-pakar komunikasi mengatakan bahwa ilmu pengetahuan yang berkembang 100 tahun terakhir ini
lebih pesat daripada yang berkembang 2000 tahun yang lalu. Kita harus siap menghadapi itu. Tentunya dengan semangat-semangat yang diberikan oleh Al-Quran. Yang dalam hal ini dicontohkan oleh Ibrahim alaihissalam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah. Innahu huwas samiul alim.